Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisu lan utawi kang nomor 3 iku as-sholatu sholat idza stawat ing dalem nalikane dadi jejeg dadi lurus apa syams hatta tazula sehingga yen to lingsir apa syams an wasati samai saking tengah-tengahe langit wa yustasna lan terjabaaken mindalika saking mengkono-mengkono as-salis apa yaumul jum'ati dina Jumat fala tukrahu mongko ora den makruhaken apa as-sholatu sholat fihi ing dalem yaumul jum'ah waktal istiwa'i ing dalem waktu istiwa wa kadza haram makkata al masjidu wa ghairuhu lakhirih. Alhamdulillah saat ini kita masih dalam pembahasan mengenai waktu-waktu yang dimakruhkan di dalamnya untuk melakukan sholat. Yang kemarin itu telah dijelaskan bahwa waktu-waktu yang dimakruhkan melakukan sholat di dalamnya ini kemakruhannya itu ada 2 kaul. Kemakruhan melakukan sholat di dalam waktu ini itu ada 2 kaul, yaitu kaulnya Imam An-Nawawi. Yang pertama mengatakan bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Ar-Raudhah dan Syarhul Muhadzab, beliau mengatakan kemakruhannya ini adalah makruh tahrim. Artinya kemakruhan ini jika dilakukan berakibat dosa. Lalu dan ini pendapat yang pertama ini bagaimana yang disampaikan di dalam Ar-Raudhah dan Syarhul Muhadzab oleh Imam An-Nawawi ini adalah pendapat yang utama, yang kuat. Lalu pendapat kaul yang kedua Imam An-Nawawi, kaulnya Imam An-Nawawi yang kedua mengatakan bahwa kemakruhannya ini makruh tanzih. Artinya apa? Makruhnya ini tidak sampai mendatangkan dosa. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab At-Tahqiq dan Syarhul Muhadzab. Tapi yang kuat itu yang pertama. Terus kemudian kemarin itu dijelaskan orang yang melakukan sholat di dalam waktu yang makruh ini, maka dia itu sholatnya itu tidak sah. Maka sholatnya itu tidak sah. Kenapa? Karena suatu larangan, jika larangan ini faktornya kembali kepada internal ibadah atau kembali pada lazimnya ibadah, perkara yang menetapi pada ibadah, maka larangan ini menuntut rusaknya manhi anhu. Itu yang kemarin saya jelaskan. Nah, itu berarti maka sholat yang dilakukan di dalam waktu-waktu yang dimakruhkan itu tidak sah hukumnya. Dan tidak ada beda baik dia itu memilih pendapat yang makruh tahrim ataupun makruh tanzih. Atau katakanlah sekalipun dia itu memilih pendapat yang makruh tanzih, yang tadi dijelaskan kalau makruh tanzih itu tidak sampai mendatangkan dosa. Tetapi sekalipun begitu, kalau dia melakukan sholat di dalam waktu yang makruh tadi, tetap tidak sah sholatnya, sekalipun dia memilih pendapat yang makruh tanzih. Lalu yang kedua, pelakunya, orang yang melakukan sholat di dalam waktu yang makruh ini mendapatkan dosa. Ya'thamu fa'iluha. Jadi orang yang melakukan sholat di dalam waktu yang dimakruhkan ini akan dosa, akan mendapatkan dosa. Alasannya apa? Alasannya litalabus bi ibadatin fasidah. Ada satu kaidah atau ada kaidah yang mengatakan innat talabus bil ibadatil fasidah haramun.
sengaja melakukan ibadah yang rusak, sudah tahu ibadah itu rusak, batal, makanya tidak diperbolehkan, kok dilakukan, itu malah mengakibatkan haram, menjadikan dosa, mendatangkan dosa. Berarti kesimpulannya apa? Orang yang melakukan sholat di dalam waktu yang dimakruhkan itu akan mendapatkan dosa, sekalipun dia memilih pendapat yang lemah, yaitu makruh tanzih tadi. Nah, terus yang ketiga, orang yang melakukan ya, yang nomor tiga, lalu kemudian orang yang melakukan sholat di dalam waktu yang dimakruhkan ini dilihat dari segi melakukan atau menempatkan sholat sunat di dalam waktu yang makruh ini dilihat dari segi ininya, maka dia bisa mendapatkan dosa jika dia mengikuti pendapat makruh tahrim, jika dia mengikuti pendapat yang mu'tamad. Tetapi apabila dia mengikuti pendapat yang dhaif, yang makruh tanzih tadi, yang tidak sampai mendatangkan dosa, maka tidak berdosa. Di dalam segi, dilihat dari segi apanya? Menempatkan sholat sunat itu di dalam waktu yang makruh. Karena apa? Makruhnya kan makruh tanzih. Ini kurang lebih sudah saya jelaskan pada minggu yang lalu. Ya Allah, lalu wa khamsatu awqatin la yusalla fiha illa sholatun laha sababun. Ada 5 waktu di mana di dalam 5 waktu ini la yusalla fiha illa sholatun laha sababun. Tidak boleh dilakukan sholat kecuali sholat yang dilakukan itu adalah sholat yang memiliki sabab. Jadi ada 5 waktu di mana di dalam 5 waktu ini tidak boleh melakukan sholat di dalamnya, kecuali sholat yang dilakukan itu adalah sholat yang memiliki sebab. Nah, sabab yang dimaksud di sini apa? Yaitu sabab yang mutaqaddim atau sabab yang muqarin. Sabab yang mendahului sholatnya atau sabab yang muqarin, sabab yang menyertai sholatnya, yang barengi sholatnya. Sabab yang mendahului sholatnya contohnya seperti sholat faitah, sholat yang ketinggalan waktu. Nah, itu sababnya mendahului, maka boleh dilakukan di dalam waktu yang makruh. Atau sabab yang muqarin, bersama-sama sababnya itu membarengi sholatnya, seperti sholat khusuf misalkan, sholat istisqa misalkan, maka boleh dilakukan di dalam waktu-waktu ini. Ngerti? Berarti apa yang dimaksud yang tidak diperbolehkan di sini? Sholat apa yang tidak diperbolehkan? Yaitu sholat yang tidak memiliki sabab apa-apa, tidak memiliki sabab sama sekali, seperti sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak ini sholat yang tidak berkaitan dengan sabab, tidak berhubungan dengan, tidak terkait dengan rokaat, tidak terkait dengan waktu. Pokoknya sembahyang bebas, pokoknya sembahyang sunat betul mawon. Nah, ini tidak boleh yang seperti ini dilakukan di dalam waktu-waktu ini, waktu yang 5 ini. Nah, ini yang dikehendaki, sholat yang tidak memiliki sabab sama sekali. Termasuk tergolong sholat yang tidak memiliki sabab sama sekali itu adalah sholat tasbih. Sehingga sholat tasbih dilakukan di waktu-waktu tadi tidak diperbolehkan, tidak diperbolehkan. Terus kemudian termasuk yang tidak boleh dilakukan di dalam waktu-waktu yang 5 ini, yaitu sholat yang memiliki sabab tapi sababnya mutaakhir. Sabab yaitu datangnya menyusul diakhirkan. Seperti apa? Seperti 2 rakaatnya ihram. Ono wong ajeng umroh, ajeng ihram umroh, dia dilakukan, disunatkan melakukan mandi dulu dan sholat. Ya tak? Nah, sholatnya ini adalah sholat yang memiliki sabab, sababnya masih menyusul, umrohnya masih nanti, ihram umrohnya. Betul nggih? Berarti sababnya kan menyusul. Nah, ini tidak boleh dilakukan pada waktu-waktu yang 5 ini. Termasuk juga yang tidak boleh juga adalah sholat istikharah, karena istikharah ini memiliki sabab yang mutakhir. Sababnya itu menyusul, datangnya itu masih nanti, diakhirkan. Nah, ini tidak boleh dilakukan di dalam waktu-waktu ini. Terus, ya Allah,
mengenai sholat yang faidah, ya, mengenai sholat yang faidah, sholat yang ketinggalan waktunya, ya, ini boleh dilakukan di dalam waktu yang 5 tadi, yang makruh 5 tadi. Karena apa? Karena Rasulullah SAW itu pernah melakukannya. Pada saat Rasulullah itu setelah sholat asar, beliau melakukan sholat 2 rakaat. Padahal beliau pernah bersabda mengatakan tidak boleh melakukan sholat sunat setelah sholat asar. Tapi beliau kok melakukan sholat sunat sholat 2 rakaat setelah sholat asar. Lalu dengan kejadian ini maka Ummu Salamah menanyakan mengenai hal ini. Maka beliau menjawab, maka Rasulullah ini menjawab, ya binta Abi Umayyah, sa'alti anir rak'ataini ba'dal asri. Innahu atani nasun min Abdil Qaisi bil Islami min qaumihim. Fasyaghaluni anir rak'ataini lataini ba'dal zuhri fahuma hatani. Rasulullah bersabda, wahai anak perempuannya Abi Umayyah, maksudnya yang Ummu Salamah, sa'alti anir rak'ataini ba'dal asri, engkau telah menanyakan 2 rakaat setelah sholat asar yang saya lakukan tadi. Innahu atani nasun min Abdil Qaisi bil Islam min qaumihim, sesungguhnya telah datang kepadaku orang-orang dari golongan Bani Abdil Qais bil Islami, untuk masuk Islam, min qaumihim, dari golongan Abdil Qais. Fasahuluni, maka mereka menyibukkan diriku anir rak'ataini lataini ba'da zuhri, dari melakukan 2 rakaat ba'diyah zuhur. Fahuma hatani, maka 2 rakaat yang aku lakukan setelah asar tadi, hatani, itu sebagai pengganti 2 rakaat ba'diyah zuhur tadi. Hadis ini menjelaskan mengenai bahwa Rasulullah melakukan ba'diyah zuhur yang belum tidak dilakukan karena kesibukan beliau melayani tamu, yaitu dari Bani Abdil Qais tadi, sehingga beliau tidak bisa melakukan ba'diyah zuhur dan diqodok setelah sholat asar, dan ini diperbolehkan. Kata nggih? Ya Allah. Terus kemudian, ya, jadi ada 5 waktu, di mana 5 waktu ini tidak boleh di dalamnya melakukan sholat sunat yang tidak memiliki sabab, atau sholat yang memiliki sabab tapi sababnya mutaakhir, itu tidak boleh. Kata nggih? Apa waktunya itu? Fal awal minal khamsah, yang pertama kemarin itu as-sholatu allati la sababalaha idza fu'ilat ba'da sholatis subuh, yaitu sholat yang tidak memiliki sabab sama sekali seperti sholat sunat mutlak tadi, atau sholat yang memiliki sabab mutaakhir, gampangannya saya tambahi sendiri, ya, ketika sholat tersebut dilakukan setelah sholat subuh. Berarti apa yang ini? Setelah sholat subuh, waktu pertama yang dimakruhkan atau dilarang melakukan sholat sunat di dalamnya, yaitu setelah sholat subuh. Dan larangannya ini, kemakruhannya ini, watastamirul karoha hatta tatlu asyamsu, berlangsung terus hingga sampai matahari hingga sampai matahari terbit. Jadi dimulai setelah sholat subuh hingga sampai matahari terbit, kita tidak boleh melakukan sholat sunnah. Nah, yang dimaksud sholat subuh ini apa? Kemarin saya jelaskan, yang dimaksud sholat subuh ini adalah sholat subuh yang dilakukan pada waktunya. Maksudnya ada itu, sholat subuh yang dilakukan pada waktunya, bukan sholat subuh yang qadha. Bukan sholat subuh yang qadha. Jadi kalau ada orang itu setelah masuk sholat waktu subuh, terus dia sholat subuh, niatnya qadha, tapi niatnya qadha, itu sholat ada, bukan? Niatnya qadha. Bagaimana orang ini? Apakah dia tidak boleh melakukan sholat sunat setelah sholat sunat subuh qadha tadi? Tetap, jawabannya diperbolehkan. Yang kedua syaratnya lagi, sholat subuhnya ini tidak butuh diqadha lagi.
Loh, ada tak? Ada. Ya seperti yang kemarin, yaitu apa? Sholat subuh yang dilakukan oleh orang yang melakukan tayamum. Di mana tayamumnya ini dilakukan pada tempat yang bolehnya itu ditemukan air di sana. Maka sholat subuhnya itu masih wajib diqodho. Nah, yang demikian ini, maka kalau subuhnya masih butuh diqodho, maka dia masih boleh melakukan sholat sunnah. Saged diterang nggih? Nah, waktu yang pertama ini adalah waktul karoha atau waktu nahi atau larangan yang berhubungan dengan pekerjaan sholat subuh. Jadi larangan ini terjadi kalau sholat subuh sudah dilakukan. Jika belum dilakukan, maka panjenengan masih waktu subuh sudah manjing, terus jenengan durung sholat subuh, masih boleh melakukan sholat sunat, boleh. Ketika sholat subuh itu sudah panjenengan lakukan, maka di saat itu juga dimulai waktu larangan itu. Tidak boleh melakukan sholat sunat. Berarti apa? Larangan ini berhubungan dengan sholat subuhnya itu sendiri. Ini larangan yang pertama. Terus kemudian yang kedua, wasani as-sholatu inda tulu'iha idza tola'at hatta tatakamala wa tartafi'a qadra rumhin fi ra'yil ain. Waktu makruh yang kedua yaitu sholat yang dilakukan ketika dimulai terbitnya matahari, ya, hingga sampai matahari ini muncul secara sempurna dan meninggi, dan tingginya ini seukuran 1 tombak. Jadi dimulai matahari terbit, nek mau apa? Dimulai waktu setelah sholat subuh hingga matahari terbit. Nah, yang kedua apa? Dimulai matahari terbit hingga sampai meninggi. Mataharinya meninggi. Meningginya sampai ukuran berapa? Qadra rumhin, seukuran 1 tombak. Menurut pandangan mata, menurut penglihatan mata. 1 tombak itu berapa? Menurut pendapat ulama, yaitu 7 zirok anak Adam. 7 ziroknya anak Adam itu ukuran 1 tombak. Ya, dan mengukur ziroknya ini, mengukur ketinggian 1 tombak ini bukan dengan ukuran hakiki, tetapi cukup dengan perkiraan saja, yaitu dengan memandang mata, dengan pandangan penglihatan mata. Kalau dihitung menit, kira-kira 15 menit dari semenjak terbitnya matahari. Dari semenjak terbitnya matahari, sekira-kiranya mulai 15 hingga 20-an lah begitu. Itu sudah meninggi hingga tingginya berapa tadi? Seukuran 1 tombak. Lah, kemakruhannya tadi dimulai dari terbitnya matahari hingga sampai meninggi hingga tingginya seukuran 1 tombak. Lah, waktu yang kedua ini adalah larangan yang berhubungan dengan zaman, dengan waktu. Kalau yang tadi berhubungan dengan pekerjaan sholat subuh. Lah, sing saiki larangan yang berhubungan dengan zamannya. Jadi panjenengan misalkan waktu terbit matahari, panjenengan durung nglakoni subuh sih waktu itu, umpamane tetep makruh sih hukumnya. Sebab wis terbit matahari, ini yang berhubungan dengan zaman. Paham maksudnya nggih? Jika pas pada saat terbit matahari ini ternyata panjenengan sudah melakukan sholat subuh, berarti kemakruhannya double 2. Double karena sudah melakukan sholat subuh dan karena terbit matahari. Nah, berarti double 2 loh. Yang satu berhubungan dengan pekerjaan subuhnya, sholat subuhnya, dan yang satu berhubungan dengan waktu sendiri, waktu terbitnya matahari tadi. Kurang lebih demikian. Ini yang kemarin. Terus kemudian kelanjutannya sing sak mangke. Wasanitu as-sholatu idza stawat hatta tazula an wasatis sama. Yang ketiga, waktu dimakruhkannya melakukan sholat di dalamnya itu, waktu-waktu yang dimakruhkan melakukan sholat di dalamnya itu adalah waktu istiwa, yaitu sholat yang dimana sholat ini dilakukan pada saat matahari betul-betul lurus di tengah-tengah kepala kita atau di tengah-tengah langit, ya, hatta tazula, hingga sampai mataharinya bergeser ke arah barat, ya. Tadi dari tengah bergeser ke arah barat berarti sudah selesai kemakruhannya. Lah, keberadaan matahari di tengah-tengah langit, betul-betul di tengah langit, itu adalah latifun jiddan.
itu sangat sebentar sekali, sampai banyak orang yang tidak bisa menyadari, artinya tidak bisa dirasakan, saking cepetnya, gampangannya, saking sebentarnya. Tetapi sekalipun waktu itu sebentar, tetapi memungkinkan sekali orang itu melakukan sholat sunat takbiratul ihramnya kok bareng karo bertepatannya matahari di langit, tepat di tengah-tengah langit. Itu sangat mungkin sekali, sehingga mengakibatkan sholatnya tidak sah, sekalipun sangat sebentar. Jadi intinya apa? Waktu istiwa, betul-betul matahari berada di tengah langit ini adalah waktu yang sangat sebentar, sampai-sampai hampir saja tidak diketahui. Sama wangil nih, gitu? Wangil nih yang mengetahui. Nah, kata dia. Tapi sekalipun sebentar, memungkinkan sekali sholat seseorang itu takbiratul ihramnya kok bertepatan dengan matahari berada di tengah-tengah langit. Bismillahirrahmanirrahim. Terus wa yustasna min dzalika yaumul jum'ati fala tukrahu as-sholatu fihi waqtal istiwa. Lah, di dalam waktu istiwa, di mana di dalam waktu istiwa ini kita tidak boleh melakukan sholat sunat, ini ada pengecualiannya. Ada pengecualiannya, ada yang dikecualikan. Apa yang dikecualikan? Yaitu waktu istiwa pada hari Jumat. Waktu istiwa pada hari Jumat. Di dalam waktu istiwa di hari Jumat kita diperbolehkan melakukan sholat sunat. Tapi waktu istiwa itu, waktu-waktu yang lain tetap makruh, tetap tidak boleh. Misalkan yang setelah asar di hari Jumat tetap, setelah subuh di hari Jumat tetap tidak boleh. Yang dikecualikan adalah waktu istiwanya saja pada saat hari Jumat. Ini karena apa? Karena salah satu yang mendasari hal ini adalah hadis riwayat Abu Dawud dari Abi Qutadah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu karihas sholata nisfan nahar. Jadi Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Abi Qutadah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasannya Nabi Muhammad itu tidak menyukai, membenci sholat di pertengahan siang, nisfan nahar, di pertengahan siang, ada yaumal jum'ah, kecuali pada hari Jumat. Waqala inna jahannama tusajjaru illa yaumal jum'ah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya neraka jahanam itu dinyalakan illa yaumal jum'ah, kecuali pada hari Jumat. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa boleh melakukan sholat sunat pada nisfun naharnya dino Jumat. Sholat sunat pada pertengahan, pada waktu istiwanya hari Jumat. Lalu sebagian orang mengatakan bahwa diperbolehkannya melakukan sholat sunat di waktu istiwa di hari Jumat ini khusus bagi orang yang menghadiri sholat Jumat saja. Ini sebagian ulama berpendapat seperti itu. Tetapi menurut pendapat yang utama, justru yang kuat, yaitu umum, baik yang mau menghadiri sholat Jumat atau tidak boleh melakukan sholat sunat di waktu istiwanya hari Jumat. Nanti kurang lebih demikian. Saya lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wakala lan iku kaya mengkono yustasna indalika yaumul jum'ah haram makata utawi tanah harame Mekah al masjidu nyatane masjid wa ghairuhu lan liyane masjid fala tukrahu mungko ora den makruhaken apa as-sholatu sholat fi ing dalem haram Makkah fi hadhil awqati ing dalem ikilah pira-pira waktu kulliha ya sakabehane hadhil awqat sawaun iku padha sholat utawi oleh sholat sapa wong sunnatat tawafi ing sunnahe tawaf au ghaira utawa ing sakliyane sunnat tawaf. Terus kemudian antara waktu-waktu makruh yang 5 tadi, ya,
itu juga ada yang dikecualikan. Artinya ada sholat sunat yang diperbolehkan melakukan sholat sunat ya pada tempat-tempat tertentu. Wa kadza haram Makkah, demikian juga ya tanah haramnya Mekah, baik itu berupa masjid atau selain masjid. Fala tukrahu as-sholatu fihi fi hadhil awqati kulliyah, maka tidak dimakruhkan melakukan sholat-sholat sunat di dalam waktu-waktu yang makruh, semua waktu makruh di dalam tanah haram Makkah. Berarti lek tanah haram Makkah panjenengan ngelakoni sholat nopo mawon di waktu nopo mawon tidak apa-apa. Ini pengecualian. Tidak apa-apa. Ini karena apa? Karena adanya suatu hadis, ya ada hadis yang menyebutkan bahwa yang berupa ya bani abdi manafin la tamna'u ahadan tafa fi hadzal baiti wa shalla fi ayyata sa'atin sya'a min lailin aw naharin, rawahu Tirmidzi. Nah, ya. Jadi hadis ini yang menunjukkan bahwa sholat di tanah haram Mekah itu diperbolehkan walaupun pada waktu apapun. Ya bani abdi manaf, wahai bani abdi manaf, la tamna'u ahadan, jangan kau larang siapapun melakukan tawaf bihadzal baiti, di Ka'bah ini, di rumah ini, bait ini, wa shalla fihi, dan melakukan sholat di dalamnya, ayyata sa'atin sya'a, pada saat apapun yang dia kehendaki sakarpe, min lailin au naharin, baik malam ataupun siang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi ya, jadi menyatakan bahwa boleh melakukan sholat kapanpun di tanah haram Makkah ini. Ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Lah, terus kemudian diperboleh tanah haram Makkah ini, jadi kita dikecualikan ya melakukan sholat-sholat sunat mutlak, sholat-sholat sunat yang tidak memiliki sabab atau sholat sunat yang memiliki sabab mutakhir diperbolehkan dilakukan di tanah haram Mekah kapanpun, di waktu-waktu makruh pun tidak masalah. Nah, tetapi kalau di tanah Madinah, kota Madinah tetap haram. Berbeda. Kalau di kota Madinah haram. Waktu-waktu makruh itu tetap berlaku. Termasuk juga berlaku waktu-waktu makruh itu pada Baitul Maqdis, Palestina, Israel, Palestina, Baitul Maqdis, di Baitul Maqdis juga demikian. Tidak, waktu-waktu 5 waktu makruh ini juga berlaku. Ngerti nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa melakukan sholat-sholat melakukan sholat-sholat sunat yang tidak memiliki sabab, atau melakukan sholat sunat yang sababnya mutakhir, kalau di tanah haram Makkah itu tidak apa-apa, sekalipun di dalam waktu-waktu yang 5 waktu yang diharamkan tadi, ya tak? Nah, tetapi sebaiknya jangan dilakukan. Karena apa? Khuruj minal khilaf, karena menghargai perbedaan pendapat imam-imam yang lain, diantaranya Imam Maliki dan Imam Abu Hanifah. Al-khuruj minal khilaf mustahab. Jadi karena menghargai pendapat orang lain, menghargai perbedaan pendapat, maka sebaiknya jangan dilakukan sholat-sholat sunat tadi pada waktu yang makruh di tanah haram Mekah, sekalipun sebetulnya diperbolehkan. Terus kemudian dilanjutkan lagi, sama pun sholat sunat tawaf au ghairuha, baik yang dilakukan sholat sunat tersebut di tanah haram Makkah itu adalah sholat sunat tawaf atau selainnya. Warabi'u lan utawi kang nomor 4 iku mimba di sholatil asri, sakwise ing dalem sakwise sholat asar hatta riba sehingga yen to suruh apa asyamsu srengenge. Lalu yang kelima, waktu yang dimakruhkan tadi, yang keempat maksudnya adalah setelah dilakukannya sholat asar hingga sampai terbenamnya matahari. Ini juga sama dengan sholat subuh tadi, sholat asar yang ada, bukan yang
dan sholat asar yang tidak butuh diqodho, sebagaimana penjelasan saya pada sholat subuh yang tadi. Ya, jadi ketika orang itu sudah melakukan sholat asar, maka di saat itu juga makruh melakukan sholat sunat. Sekalipun sholat asarnya ini dijamak takdim dengan duhur. Jadi pada saat waktu duhur jenengan ngelakoni sholat asar, niat dijamak takdim. Nah setelah melakukan sholat asar pada saat itu, maka sudah tidak diperbolehkan melakukan sholat sunat sekalipun dijamak takdim. Ngaten nggih? Wal khamisu lan utawi kang nomor 5 iku indal hurubi ing dalem nalikane suruh disyamsi ketuwine srengenge fa idza tanat mongko nalikane parek apa sames lil hurubi maring suruh kata ya takamala sehingga dadi sampurna apa huruf wa surubi sames. Yang terakhir yang kelima yaitu waktu yang dimakruhkan di dalamnya melakukan sholat yaitu napa? Ketika matahari mendekati terbenam, menjelang terbenam hingga sampai betul-betul terbenam secara sempurna. Ya, nah maksudnya mendekati terbenam ketika apa? Ketika matahari mulai menguning. Matahari kalau sudah menguning itu tanda-tanda matahari sudah mendekati terbenam. Pada saat itu berarti waktu makruh sudah berjalan. Jadi setelah sholat asar, tadi disebutkan yang keempat setelah sholat asar, maka waktu makruh berjalan. Ini adalah larangan yang berhubungan dengan perbuatan sholat asar. Yang kelima, yaitu ketika mendekati matahari terbenam, artinya matahari menguning. Ini adalah larangan yang berhubungan dengan zaman, yaitu ketika menguningnya matahari tadi dan sampai terbenamnya secara sempurna. Kurang lebih demikian. Mudah-mudahan pengajian ini membawa tambahan ilmu yang manfaat dan barokah. Barangkali penjelasan saya, bacaan saya dari awal hingga akhir ada yang salah, ada yang kurang, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan mohon dikoreksi. Ilauna wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.